Saat hanya mencari nafkah, Afan Kurniawan justru pulang tinggal nama. Ia tewas di jalan, terinjak oleh roda besi aparat. Publik menuntut jawaban, tapi yang muncul hanya kebisuan. Sampai kapan kebenaran akan terus ditutup rapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Pagi itu, langit masih berwarna kelabu. Awan menutup cahaya matahari yang biasanya hangat menyapa kampung kecil di pinggiran kota. Di sebuah rumah sederhana berdinding semen kasar dan beratapkan genting yang sudah mulai pudar warnanya, Afan Kurniawan bangun lebih awal dari biasanya. Laki-laki itu mengusap wajahnya perlahan, mencoba mengusir kantuk yang masih melekat setelah hanya tidur beberapa jam saja. Afan bukan orang yang suka mengeluh, meski tubuhnya sering pegal karena bekerja seharian. Ia adalah seorang pengemudi ojek online. Motor tua kesayangannya, yang sudah menemani bertahun-tahun, terparkir di depan rumah dengan jok yang mulai retak dan lampu sein yang kadang mati sendiri. Bagi orang lain, motor itu mungkin sudah pantas diganti. Tapi bagi Afan, motor itulah saksi bisu bagaimana ia menafkahi keluarga, menyekolahkan anak, dan menutup kebutuhan harian. Di dapur, istrinya, Siti Rahma, sedang menanak nasi. Bau harum beras yang mulai matang memenuhi ruangan sempit itu. Siti, dengan wajah letih namun tetap lembut, menoleh sambil tersenyum kecil. "Abang sudah bangun?" tanyanya dengan suara pelan. Afan mengangguk sambil duduk di kursi kayu. "Iya, Tik. Aku harus berangkat lebih pagi. Siapa tahu dapat orderan lumayan buat nutup cicilan motor." Siti hanya menghela napas. Ia tahu betul betapa kerasnya usaha suaminya. Di rumah itu, tidak ada barang mewah. Semua perabot adalah hasil cicilan atau pemberian saudara. Tapi mereka berdua sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting anak mereka, Dina, bisa tetap sekolah dengan layak. Dina, anak perempuan satu-satunya, keluar dari kamar dengan seragam sekolah dasar. Rambutnya diikat dua, wajahnya ceria meski seringkali sadar bahwa keluarganya berbeda dari teman-temannya. Ia tahu ayahnya bukan pegawai kantoran, bukan juga orang yang bekerja di tempat nyaman dengan pendingin ruangan. Dina tahu, ayahnya setiap hari berpanas-panasan di jalan, berhadapan dengan debu, asap kendaraan, dan terkadang hujan yang membuat tubuhnya menggigil. "Bapak, nanti jemput Dina ya kalau pulang sekolah," kata Dina sambil mengikat sepatunya. Afan tersenyum, lalu mengelus kepala anaknya. "Insya Allah, Nak. Tapi kalau bapak lagi ada orderan, mungkin agak telat, ya." Dina mengangguk dengan pengertian. Meski masih kecil, ia sudah terbiasa dengan keadaan itu. Setelah sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal, Afan berpamitan. Ia mengenakan jaket hijau khas ojek online yang warnanya sudah mulai memudar. Helm hitamnya penuh goresan, tanda sudah lama dipakai. Ia mencium tangan istrinya, lalu merunduk ke arah Dina. "Doakan bapak banyak rezeki hari ini, ya." "Pasti, Pak," jawab Dina ceria. Motor tua itu pun melaju pelan keluar dari gang kecil. Deru mesinnya tidak terlalu halus, sesekali batuk, tapi tetap setia membawa Afan ke jalanan kota. Hari-hari Afan selalu dimulai dengan harapan dan doa. Ia tahu pekerjaannya penuh risiko, tabrakan, order fiktif, bahkan tindak kriminal. Namun, ia juga tahu bahwa inilah jalan yang bisa ia tempuh untuk menghidupi keluarga. Pernah terlintas di benaknya untuk melamar kerja di pabrik, tapi ijazahnya hanya sekolah menengah pertama. Lagi pula, usia yang sudah mendekati 35 tahun membuat kesempatan itu semakin kecil. Pagi itu, orderan pertama datang dari sebuah aplikasi. Seorang karyawan kantoran meminta diantar ke pusat kota. Afan segera menyalakan GPS, lalu memacu motornya. Meski wajahnya terlihat letih, ia selalu berusaha ramah kepada setiap penumpang. Senyum dan sapa sederhana seringkali membuat penumpang merasa nyaman,
meski perjalanan mereka terjebak macet. Di tengah perjalanan, Afan sering memandang gedung-gedung tinggi yang menjulang di pusat kota. Ia hanya bisa menghela napas. Di balik kaca bening gedung itu, ada orang-orang yang bekerja dengan rapi, berjas, dan mendapat gaji bulanan tetap. Sementara dirinya harus mengandalkan orderan yang kadang sepi, kadang ramai. Tapi lagi-lagi, Afan tidak pernah iri. Yang penting keluarganya makan. Itu sudah cukup. Setelah mengantar penumpang pertama, Afan kembali menerima orderan lain. Kali ini seorang mahasiswa yang hendak menghadiri aksi demonstrasi di depan gedung DPR daerah. Mahasiswa itu membawa poster dan berbicara berapi-api sepanjang jalan, menceritakan ketidakadilan pemerintah, biaya hidup yang makin tinggi, dan kebijakan yang menekan rakyat kecil. Afan hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Dalam hati, ia sebenarnya setuju dengan keluhan mahasiswa itu. Ia sendiri merasakan betapa sulitnya hidup. Harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatannya tidak pernah pasti. Namun, ia juga khawatir dengan demonstrasi. Ia tahu, bentrokan seringkali tidak bisa dihindari, dan aparat biasanya turun dengan kendaraan lengkap. Ia memilih diam, tidak ikut berkomentar. Setelah mengantar mahasiswa itu ke titik aksi, Afan menepi sebentar. Ia minum air mineral dari botol bekas, mencoba menenangkan diri. Suara teriakan massa mulai terdengar dari kejauhan. Spanduk terbentang, orasi menggema, dan ratusan orang berkumpul. Semoga cepat selesai. Aku harus segera ambil orderan lain, gumamnya lirih. Namun, tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi awal dari tragedi yang mengubah segalanya. Sore mulai mendekat, tapi Afan belum mendapat banyak orderan lagi. Aplikasi di ponselnya berdering, menunjukkan ada penumpang yang harus dijemput tak jauh dari lokasi demonstrasi. Dengan sedikit ragu, ia menerima order itu. Ia tahu kawasan itu rawan, tapi menolak berarti kehilangan rezeki. Motor tuanya melaju pelan melewati jalan yang sudah dipenuhi massa. Polisi mulai berjaga di barikade. Suara toa terdengar keras meminta massa membubarkan diri. Afan hanya ingin cepat lewat. Ia bukan bagian dari aksi itu, hanya kebetulan lewat karena pekerjaan. Tapi langkah kakinya di jalan itu akan menjadi takdir yang tidak bisa ia hindari. Malam harinya, di rumah, Siti dan Dina masih menunggu kepulangan Afan. Siti menyiapkan makan malam sederhana, sementara Dina mengerjakan PR. Keduanya sama sekali tidak tahu bahwa lelaki yang mereka cintai sedang berada di tengah pusaran bahaya yang tak pernah mereka bayangkan. Dan hari itu baru saja dimulai. Sore itu, langit kota berubah menjadi kelabu. Matahari yang biasanya menebar cahaya hangat, kini tertutup asap kendaraan dan debu jalanan. Jalanan utama di sekitar gedung DPR daerah penuh sesak oleh ribuan mahasiswa dan warga yang berorasi lantang. Mereka membawa poster, spanduk, serta megafon, meneriakkan kalimat-kalimat yang menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Turunkan kebijakan yang menindas rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat kecil. Suara mereka menggema, bersahut-sahutan, menandakan betapa besar kemarahan yang sedang membara. Di sisi lain jalan, barikade aparat kepolisian telah terbentuk. Deretan tameng hitam mengkilap, helm baja, dan tongkat panjang menjadi pemandangan yang menegangkan. Beberapa kendaraan taktis Brimo berjejer, siap melaju kapan saja. Suara toa terdengar dari atas mobil komando. Kami imbau kepada seluruh massa untuk membubarkan diri secara tertib. Ini adalah peringatan pertama. Namun, imbauan itu justru dibalas dengan teriakan lebih keras dari para demonstran. Seorang mahasiswa berdiri di atas mobil bak terbuka, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berorasi. Wajahnya penuh semangat, keringat bercucuran, namun matanya menyala penuh keyakinan. Kita di sini bukan untuk membuat kerusuhan, tapi untuk menuntut keadilan. Jangan mundur. Sorakan massa semakin menggema. Genderang perlawanan terdengar lewat suara botol yang dipukul, teriakan berulang-ulang, dan nyanyian perjuangan. Suasana yang tadinya panas perlahan berubah menjadi bara yang siap meledak. Di tengah hiruk-pikuk itu,
Afan Kurniawan menepi dengan motornya. Ia baru saja menurunkan penumpang di dekat lokasi, seorang mahasiswa yang bergabung dengan aksi. Afan sempat berpikir untuk segera meninggalkan area itu, namun aplikasi ojeknya kembali berbunyi. Ada penumpang yang harus dijemput tak jauh dari titik demonstrasi. Ia menghela napas panjang. Kalau ditolak, rezeki hilang. Kalau diterima, risikonya besar. Batinnya ragu. Namun pada akhirnya, ia memilih menerima order tersebut. Baginya, setiap rupiah berarti banyak. Uang itulah yang nantinya akan digunakan membeli buku Dina, membayar listrik, dan menutup kebutuhan harian. Afan memacu motor pelan, berusaha mencari jalan alternatif. Namun, setiap gang penuh sesak oleh massa. Teriakan kian keras, dorongan mulai terjadi, dan suasana semakin tak terkendali. Seorang aparat berteriak melalui toa. Pembubaran akan dilakukan jika massa tidak segera mundur. Kata-kata itu bagaikan bensin yang menyiram api. Massa justru maju beberapa langkah, menabrakkan tubuh mereka ke arah barikade. Dorongan balas mendorong, suara benturan tameng, dan jeritan mulai terdengar. Afan yang berada tidak jauh dari situ merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Ia ingin segera keluar, tapi jalannya tertutup. Ia terjebak di antara ribuan orang yang semakin padat. Ya Allah, lindungi aku hanya ingin pulang, lirihnya dengan suara bergetar. Motor tuanya berhenti total, tak bisa bergerak ke depan maupun ke belakang. Ia hanya bisa menepi, menunggu situasi mereda. Namun sayang, keadaan justru semakin kacau. Di barisan depan, batu-batu kecil mulai berterbangan, dilempar oleh oknum yang tidak dikenal. Suara kaca pecah terdengar dari arah gedung, membuat massa semakin marah. Aparat segera merespons dengan melepaskan tembakan gas air mata. Dor, dor. Asap putih menyebar cepat, membuat orang-orang batuk, menangis, dan berhamburan mencari udara segar. Afan terjebak dalam kabut gas itu. Matanya perih, napasnya tersengal, dan ia hampir terjatuh dari motor karena kehilangan keseimbangan. Batuk, batuk. Ya Tuhan, aku harus keluar, serunya sambil menutup mulut dengan kain seadanya. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Orang-orang berlari, saling dorong, bahkan ada yang jatuh terinjak. Afan mencoba menyalakan motornya lagi, namun mesin tua itu mogok. Berkali-kali ia mencoba, tapi hanya suara batuk mesin yang terdengar. Di depannya, ratusan orang berdesakan. Di belakangnya, kendaraan taktis Brimob mulai bergerak maju. Lampu sorotnya menembus asap gas air mata, menciptakan pemandangan mencekam. Afan berusaha keras mendorong motornya ke samping, mencari celah untuk keluar. Namun, kerumunan massa menutup semua arah. Tangannya gemetar, napasnya semakin pendek, dan tubuhnya lemas karena terlalu banyak menghirup gas. Sambil terbatuk-batuk, ia menatap ke langit. Ya Allah, aku hanya ingin pulang. Dina menunggu di rumah. Siti menyiapkan makan malam. Jangan biarkan aku mati di sini. Namun, jalan keluar seakan lenyap. Sementara itu, aparat di lapangan mulai kewalahan. Dorongan massa semakin kuat. Beberapa batu menghantam tameng. Suara botol pecah terdengar di sana-sini. Komando dikeluarkan. Kendaraan taktis harus maju untuk membubarkan massa. Roda besar kendaraan baja mulai berputar, menghantam aspal dengan suara menderu. Terlihat jelas, siapapun yang tidak segera menyingkir akan terancam keselamatannya. Afan yang masih terjebak hanya bisa terdiam. Pandangannya kabur karena asap, kakinya gemetar, dan motornya tak juga mau hidup. Di depan, ratusan massa berlari ke segala arah. Di belakang, suara mesin kendaraan taktis semakin dekat. Ya Allah, jangan biarkan aku ada di sini saat mereka datang, ucapnya lirih. Air mata bercampur dengan keringat yang menetes deras. Sore yang penuh amarah itu menjelma menjadi neraka bagi siapapun yang ada di lokasi. Demonstrasi yang awalnya penuh semangat idealisme, berubah menjadi kekacauan besar. Dan Afan,
Seorang pengemudi ojek online yang hanya ingin mencari nafkah, kini terjebak di tengah pusaran api jalanan. Hari itu, nasibnya sudah mulai ditulis oleh takdir. Suara mesin kendaraan taktis Brimob meraung semakin keras. Dari kejauhan, lampu sorotnya menembus kabut gas air mata yang masih menggantung di udara. Setiap detiknya terdengar menakutkan, seakan mengumumkan bencana yang segera datang. Massa yang sebelumnya penuh semangat kini berlarian tak tentu arah. Ada yang jatuh, ada yang menangis, ada pula yang tetap mencoba melawan. Suara teriakan bercampur dengan tangisan, batuk, dan gemuruh sepatu bot aparat yang bergerak maju. Jalanan menjadi medan kekacauan. Di tengah itu semua, Afan masih berdiri terpaku dengan motor tuanya. Ia berusaha keras menyalakan mesin, namun motor itu hanya berderit batuk, tak mau hidup. Berkali-kali ia menarik tuas starter, tangannya gemetar, tapi hasilnya nihil. Cepatlah, ayo hidup, ayo, temani aku pulang. Desahnya panik, hampir menangis. Nafasnya tersengal karena gas air mata. Mata perih, dada sesak, dan keringat bercampur dengan air mata yang tak terbendung. Ia tahu dirinya dalam bahaya besar, namun tubuhnya terasa lumpuh. Sementara itu, kendaraan taktis terus melaju. Di balik kemudi, seorang anggota Brimob bernama Yuda menatap tajam ke depan. Keringat bercucuran di bawah helm baja. Tangannya menggenggam setir erat-erat, sementara telinganya mendengar teriakan komandan melalui alat komunikasi. Majukan kendaraan. Bubarkan massa. Jangan biarkan mereka merangsek ke dalam gedung. Yuda mengangguk, meski hatinya berkecamuk. Di balik asap tebal dan kerumunan, pandangannya menangkap wajah-wajah yang membuat darahnya berdesir. Salah satunya adalah sosok mahasiswa yang pernah ia kenal. Mantan teman seperjuangan di masa lalu, yang kini berdiri di barisan depan massa. Emosi lama tiba-tiba menyeruak. Luka masa lalu yang tak pernah sembuh mendidih dalam dirinya. Ia menggertakkan gigi, dadanya bergetar, dan amarah memuncak. Pandangannya kabur, bukan hanya karena gas air mata, melainkan karena dendam yang membakar. Afan sama sekali tidak tahu bahwa kendaraan raksasa itu dikendalikan oleh seseorang yang emosinya tak lagi stabil. Yang ia tahu hanyalah suara menderu yang semakin dekat, semakin keras, seolah-olah bumi bergetar. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, mencari celah. Namun ribuan orang sudah memenuhi jalan. Ia menoleh ke belakang, dan hatinya langsung jatuh. Kendaraan baja itu semakin dekat. Ya Allah! Jangan sekarang, jangan di sini, bisiknya, dengan suara bergetar. Ia berusaha mendorong motor ke pinggir, tapi kakinya lemas. Tubuhnya setengah terhuyung, hampir jatuh. Nafasnya semakin berat. Dalam kepanikan, ia teringat wajah Dina, anaknya yang selalu menunggunya pulang dengan senyum ceria. "Bapak, jangan lupa jemput Dina." Suara kecil anaknya bergema di telinga, membuat matanya berkaca-kaca. Sorakan massa semakin panik. Orang-orang menjerit histeris ketika kendaraan taktis itu melaju menerobos barikade manusia. Ada yang berhasil menyingkir, ada yang terjatuh, ada pula yang terinjak-injak. Afan tidak bisa bergerak cepat. Motor tuanya menjadi beban yang menghambat. Ia ingin meninggalkannya, tapi motor itu adalah satu-satunya harta berharga, sumber penghidupan. Menyerah begitu saja terasa mustahil. Namun detik-detik maut tidak memberi kesempatan untuk berpikir panjang. Lampu sorot kendaraan menyorot tepat ke arahnya. Suara mesin menderu kencang. Jarak semakin dekat. Afan menutup mata sejenak. Air mata jatuh deras. Ya Allah, lindungi keluargaku. Benturan keras terdengar. Tubuh Afan terseret bersama motornya. Suara logam beradu dengan aspal, jeritan massa memecah udara. Dalam sekejap, tubuh itu terhempas ke jalan, tergeletak tak berdaya. Orang-orang di sekitarnya menjerit ngeri. Beberapa mencoba mendekat, tapi asap gas air mata membuat langkah mereka tersendat. Ada yang merekam dengan ponsel, tangan gemetar, tapi tetap menekan tombol kamera. Tubuh Afan bergerak sedikit,
Tangan kanannya mencoba meraih sesuatu. Mungkin motornya, mungkin sekadar harapan terakhir. Namun kekuatan itu segera hilang. Napasnya tersengal. Darah mulai mengalir di aspal. "Bapak, jangan lupa jemput Dina." Suara kecil itu kembali bergema dalam kepalanya. Sebelum semuanya gelap, kendaraan taktis itu terus melaju, meninggalkan tubuh Afan di belakang. Hanya teriakan massa yang tersisa. "Ya Allah, ada orang terlindas. Tolong, tolong." Beberapa mahasiswa berlari, mencoba mengangkat tubuhnya. Darah membasahi baju hijau ojek online yang dikenakannya. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka namun tak lagi fokus. "Bertahan, Bang. Bertahan. Kami bawa ke rumah sakit," teriak salah satu mahasiswa panik. Namun waktu seakan tak memberi kesempatan. Nafas Afan semakin lemah. Tangannya terkulai, tubuhnya tak lagi merespons. Di rumah, pada saat yang sama, Siti sedang menyiapkan makan malam. Ia menatap jam dinding, heran mengapa Afan belum juga pulang. Dina duduk di meja, menggambar sambil sesekali bertanya, "Bu, Bapak kok lama banget sih?" Siti tersenyum kecil, menenangkan. "Mungkin lagi banyak orderan. Nak, sabar. Sebentar lagi Bapak pulang." Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu, orang yang mereka cintai sedang meregang nyawa di jalanan. Malam turun perlahan. Berita tentang insiden itu segera menyebar. Video rekaman dari ponsel warga tersebar cepat di media sosial. Dalam hitungan menit, nama Afan Kurniawan disebut di mana-mana. Judul berita daring menuliskan kalimat mengerikan. "Pengemudi ojek online tewas terlindas kendaraan Brimob saat demonstrasi." Tragedi itu bukan lagi sekadar insiden. Ia telah menjadi luka bagi keluarga dan bara kemarahan bagi masyarakat. Malam itu, rumah kecil di gang sempit berubah menjadi lautan air mata. Jenazah Afan Kurniawan akhirnya tiba setelah melalui perjalanan panjang dari rumah sakit. Ambulans berhenti di depan rumah. Sirenenya padam, meninggalkan keheningan yang mencekam. Pintu belakang dibuka. Beberapa mahasiswa dan relawan turun dengan mata merah, wajah letih, dan tangan yang masih bergetar. Mereka membawa tubuh Afan yang dibungkus kain kafan putih. Tangisan pecah di sekeliling rumah. "Ya Allah, Afan!" Suara lirih seorang tetangga pecah, disusul isakan yang menyayat hati. Siti Rahma, istri Afan, langsung jatuh terduduk. Tangannya meraih kain kafan itu, mengguncang-guncang dengan putus asa. "Bangun, Bang. Ini aku, Siti. Jangan tinggalin aku, Bang. Dina masih butuh Bapak." Suaranya pecah, hampir tak bisa dipahami. Dina, anak kecil itu, menatap tanpa suara. Bola matanya membesar, tubuhnya kaku. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi melihat ibunya menangis dan semua orang meratap, hatinya ikut hancur. Perlahan, air mata turun di pipinya. "Bu, Bapak kenapa?" "Bapak kok tidur di kain putih?" tanyanya polos, membuat semua orang di ruangan itu semakin terseduh. Kabar kematian Afan bukan hanya menjadi duka keluarga. Dalam hitungan jam, berita ini meledak di dunia maya. Video amatir yang merekam detik-detik kendaraan taktis melindas tubuhnya tersebar luas. Judul-judul berita online memenuhi layar gawai. Ojek online tewas dilindas saat demonstrasi. Publik mengecam. Tragedi Afan Kurniawan. Nyawa rakyat kecil kembali melayang. Tagar keadilan untuk Afan trending di media sosial. Ribuan komentar membanjiri. Amarah publik meluap. Banyak yang menuntut pertanggungjawaban aparat. Ada yang mengunggah foto keluarga Afan, menulis panjang tentang betapa kejamnya hidup bagi rakyat kecil. Dia hanya cari nafkah, bukan bagian dari aksi. Kenapa harus jadi korban? Nyawa manusia kok semudah ini? Siapa yang tanggung jawab? Hukum harus ditegakkan. Jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Tagar keadilan untuk Afan menjadi trending nomor 1. Ribuan orang, dari berbagai latar belakang,
ikut menyuarakan duka dan amarah. Di rumah duka, suasana semakin memilukan. Jenazah Afan diletakkan di ruang tengah. Doa-doa dibacakan. Tangisan terdengar di setiap sudut. Siti duduk di samping. Wajahnya bengkak karena menangis tanpa henti. Tangannya tak pernah lepas dari kain kafan suaminya. "Bang, kita kan janji mau lihat Dina lulus sekolah. Kenapa Bang pergi duluan? Kenapa?" Suaranya terputus-putus, membuat semua yang mendengar ikut menangis. Tetangga-tetangga mencoba menenangkan, tapi tak ada kata yang cukup. Semua tahu betapa kerasnya perjuangan Afan selama ini. Ia bukan orang yang suka melawan hukum, ia bukan provokator. Ia hanya ayah yang ingin membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Dina duduk di pangkuan neneknya. Sesekali ia menatap wajah ibunya. Sesekali ia menoleh ke arah kain putih panjang itu. "Bapak capek ya, Bu? Makanya tidur panjang?" Pertanyaan polos itu kembali membuat semua orang terseduh. Sementara itu, di luar rumah duka, wartawan sudah berkerumun. Kamera menyala, mikrofon diarahkan, berita disiarkan secara langsung. "Pemirsa, kita berada di rumah almarhum Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tragis terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi sore tadi. Suasana di sini sangat memilukan. Keluarga korban menuntut keadilan." Tetangga yang diwawancarai menuturkan hal yang sama. "Afan itu orang baik, Mas. Nggak pernah neko-neko. Dia kerja dari pagi sampai malam buat keluarga. Kasihan anak sama istrinya." Kata-kata itu menyebar, memperkuat simpati publik. Di kantor pusat kepolisian daerah, suasana tegang. Brigjen Pol Agus Wijayanto, perwira tinggi yang ditugaskan memberi keterangan, duduk dengan wajah serius. Wartawan sudah memenuhi ruangan konferensi pers. Kamera televisi menyorot tajam. Agus menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Pertama-tama, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan. Kami memahami betapa besar kehilangan ini. Kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Saat ini, tim investigasi sudah dibentuk. Kami akan memastikan apakah tindakan tersebut murni kelalaian individu atau ada perintah dari atasan. Institusi kami tidak akan menoleransi pelanggaran hukum, apalagi jika merenggut nyawa rakyat." Wartawan langsung berebut bertanya, "Apakah ada perintah dari komandan lapangan, Pak? Apakah pelaku sudah diamankan? Bagaimana tanggapan Anda soal marahnya publik di media sosial?" Agus menjawab dengan nada terukur, meski jelas terlihat ketegangan di wajahnya. "Semua akan kami ungkap. Kami mohon masyarakat bersabar. Yang jelas, nyawa korban tidak akan dibiarkan sia-sia." Namun, jawaban itu belum cukup. Publik tetap marah. Tekanan semakin besar. Malam semakin larut. Di media sosial, tagar keadilan untuk Afan terus meluas. Ribuan orang mulai merencanakan aksi solidaritas. Lembaga hak asasi manusia ikut angkat bicara. Tokoh masyarakat menuntut penyelidikan independen. Di rumah kecil itu, Siti memeluk Dina erat. Air matanya tak kunjung berhenti. Hatinya hancur berkeping-keping. "Dina, mulai sekarang kita cuma punya ibu. Bapak sudah di surga. Tapi ibu janji, kita nggak akan biarin bapak pergi sia-sia," bisiknya, meski suaranya pecah oleh tangis. Dina hanya mengangguk kecil. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi hatinya merasakan kehilangan besar yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari itu, bukan hanya keluarga Afan yang berduka. Seluruh negeri ikut merasakannya. Rakyat kecil melihat dirinya sendiri dalam sosok Afan. Sederhana, bekerja keras, hanya ingin hidup layak, tapi akhirnya dikorbankan oleh kekerasan yang semestinya melindungi. Negara seakan ikut berduka. Publik murka. Dan bara itu hanya menunggu untuk meledak lebih besar lagi. Malam itu, kantor kepolisian daerah terasa lebih tegang daripada biasanya. Lampu-lampu terang menyinari ruangan rapat, namun suasananya gelap oleh tekanan yang menyesakan.
Brigjen Pol Agus Wijayanto duduk di kursi ujung meja. Seragamnya rapi, wajahnya dingin, tapi keringat tipis menetes dari pelipis. Di depannya, beberapa pejabat tinggi duduk berjejer. Ada Kapolda, ada staf dari Mabes, bahkan perwakilan kementerian ikut hadir. Semua menatap layar besar di dinding yang menampilkan cuplikan video insiden. Sebuah kendaraan taktis yang melaju, lalu tubuh Afan yang tergeletak tak bergerak. Hening. Hanya suara kipas pendingin ruangan yang terdengar samar. Kapolda akhirnya membuka suara. Agus, ini masalah besar. Publik marah. Media sudah membakar isu. Kalau kita salah langkah, kepercayaan masyarakat pada institusi bisa runtuh. Agus mengangguk pelan. Ia tahu betul beratnya situasi ini. Betul, Jenderal. Saya sudah bentuk tim investigasi. Malam ini juga saya ingin mulai memeriksa anggota di lapangan. Saya akan jaga agar penyelidikan ini transparan. Seorang pejabat lain menyela dengan nada dingin. Transparan? Kamu tahu apa risikonya? Kalau ternyata benar ada perintah dari komandan lapangan, ini bisa menyeret nama-nama besar. Situasi politik kita sedang rapuh. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan. Agus menoleh. Tatapannya tajam, meski tetap terkendali. Dengan segala hormat, Pak, kita bicara soal nyawa rakyat. Nyawa seorang suami, seorang ayah. Kalau kita sembunyikan kebenaran, rakyat akan tahu juga. Dan ketika itu terjadi, kehancuran institusi akan jauh lebih parah. Suasana rapat memanas. Beberapa pejabat saling berbisik. Kapolda menepuk meja pelan, memberi tanda agar semuanya diam. Baik, Agus, kami beri kamu mandat penuh. Tapi ingat, lakukan dengan hati-hati. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Kita harus seimbang, menjaga keadilan untuk korban, tapi juga menjaga stabilitas negara. Agus menarik napas panjang. Kepalanya sedikit menunduk, tapi hatinya justru semakin mantap. Baik, Jenderal. Saya janji, saya akan ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tidak peduli seberapa rumit, tidak peduli siapa yang terlibat. Keesokan harinya, konferensi pers kembali digelar. Wartawan sudah memenuhi halaman kantor kepolisian. Kamera televisi dan ponsel para jurnalis mengarah ke podium. Brigjen Agus muncul dengan langkah tegap. Sorot matanya lurus. Wajahnya serius. Ketika mikrofon didekatkan, ia mengucapkan kalimat yang kelak akan menjadi sorotan besar di media. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami memahami rasa duka dan marah yang kalian rasakan. Kami juga merasakannya. Kami janji, penyelidikan ini akan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Tidak ada yang akan ditutupi. Jika ada anggota kami yang terbukti bersalah, ia akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum. Wartawan sontak berebut melempar pertanyaan. Apakah sudah ada tersangka? Apakah ada indikasi perintah dari atasan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan? Agus hanya menjawab singkat, tapi tegas. Saat ini, kami sudah mengamankan sejumlah anggota untuk diperiksa. Semua masih dalam tahap awal. Tapi sekali lagi, saya pastikan, kebenaran akan terungkap. Kata-kata itu langsung menyebar di media sosial. Publik sedikit lega, meski tetap penuh curiga. Banyak yang menulis, kita tunggu, jangan sampai janji ini cuma angin kosong. Di rumah duka, Siti Rahma melihat siaran itu lewat televisi tetangga. Wajahnya masih sembab, tubuhnya lemah. Namun, ketika mendengar kata-kata Brigjen Agus, ada secercah harapan di matanya. Bang, semoga janji itu bukan sekadar kata. Gumamnya lirih sambil menatap foto Afan yang dipasang di meja. Kalau benar ada keadilan, setidaknya aku bisa bilang ke Dina kalau bapaknya tidak mati sia-sia. Dina duduk di samping, memegang boneka kesayangannya. Ia tidak benar-benar paham isi berita, tapi melihat ibunya menatap televisi dengan penuh perhatian, ia ikut berbisik. Bu,
Bapak nanti pulang lagi, ya? Pertanyaan itu kembali menusuk hati Siti. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak, Nak. Bapak sudah di surga. Tapi kita harus pastikan, orang-orang tahu kalau bapakmu pergi karena ketidakadilan. Sementara itu, di markas Brimob, suasana berbeda. Para anggota yang terlibat di lapangan mulai dipanggil satu persatu untuk diperiksa. Beberapa terlihat gelisah. Ada yang berusaha menutupi, ada yang mulai goyah. Di ruang interogasi, seorang anggota berpangkat rendah menunduk dengan wajah pucat. Tangan gemetar, suara terbata-bata. Saya nggak tahu, Pak. Semua terjadi cepat. Ada perintah untuk maju, situasi kacau. Saya cuma ikuti komando. Agus mendengarkan dengan seksama. Ia menatap anggota itu dalam-dalam. Perintah dari siapa? Katakan saja. Ingat, semakin lama kamu diam, semakin besar bebanmu. Anggota itu terdiam. Matanya bergerak gelisah. Keringat bercucuran di dahinya. Seakan ada sesuatu yang ingin diucapkan, tapi terhalang oleh rasa takut. Agus bisa melihat jelas. Ada rahasia besar yang disembunyikan. Di luar, tekanan publik makin keras. Mahasiswa merencanakan aksi solidaritas lanjutan. Lembaga swadaya masyarakat mendesak pembentukan tim independen. Tokoh agama ikut angkat suara, meminta aparat bertanggung jawab. Media terus menyorot setiap perkembangan. Setiap kata yang keluar dari mulut Brigjen Agus menjadi headline. Publik menunggu, menuntut bukti nyata dari janji yang ia ucapkan. Malam itu, ketika kembali ke ruang kerjanya, Agus duduk sendirian. Lampu meja menyinari tumpukan berkas. Ia membuka catatan, menuliskan poin-poin penyelidikan. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Agus mengangkat. Suara di seberang terdengar bergetar. Pak, saya punya sesuatu. Saya nggak bisa diam lagi. Ini soal perintah di lapangan waktu itu. Tapi saya takut. Agus langsung tegak. Nadanya tegas tapi menenangkan. Tenang. Kamu bisa bicara. Kebenaran harus keluar. Nyawa seseorang sudah melayang. Jangan biarkan semua ini ditutup. Suara di telepon terhenti sesaat. Lalu berbisik lirih. Itu bukan sekadar kelalaian, Pak. Ada sesuatu yang lebih besar. Agus terdiam. Hatinya berdebar. Ia tahu, penyelidikan ini baru saja memasuki babak yang jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Malam semakin larut. Di luar sana, publik menunggu keadilan. Di rumah duka, keluarga masih berjuang melawan duka. Dan di balik layar, Brigjen Agus baru saja membuka pintu menuju rahasia yang bisa mengguncang segalanya. Janji telah terucap. Kini, tinggal waktu yang akan membuktikan apakah janji itu bisa ditepati. Suara telepon yang masuk malam itu terus terngiang di kepala Brigjen Agus Wijayanto. Kata-kata orang yang meneleponnya masih jelas. Itu bukan sekadar kelalaian, Pak. Ada sesuatu yang lebih besar. Agus tahu, jika ia membiarkan informasi ini hilang, maka kesempatan untuk mengungkap kebenaran juga akan lenyap. Ia segera menugaskan seorang staf terpercaya untuk melacak nomor tersebut. Tak butuh waktu lama, identitas penelepon terungkap. Seorang anggota Brimob bernama Sersan Bagas, yang malam kejadian berada tepat di barisan kendaraan lapangan. Agus mengatur pertemuan rahasia. Bukan di kantor, bukan di markas, melainkan di sebuah rumah aman yang hanya diketahui segelintir orang. Malam itu, dengan penyamaran sederhana, ia datang lebih awal. Sersan Bagas muncul dengan wajah pucat. Matanya gelisah, tubuhnya gemetar. Pak, saya takut. Kalau atasan tahu saya bicara, habis saya, katanya sambil menunduk. Agus menepuk bahunya, menatap tajam namun lembut. Dengar, Bagas. Kamu tidak sendirian. Kalau kamu benar-benar bicara demi kebenaran, saya pastikan kamu dilindungi. Sekarang,
Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagas menarik napas panjang. Suaranya bergetar, namun perlahan menjadi tegas. Malam itu, bukan kecelakaan, Pak. Kendaraan memang diarahkan ke arah massa. Ada perintah untuk bersihkan jalan dengan cara apapun. Agus mengernyit. Perintah dari siapa? Bagas menelan ludah, lalu berbisik lirih. Dari komandan lapangan, Letkol Bram. Dia bilang, jangan ada yang menghalangi jalannya pasukan, termasuk rakyat. Kalau perlu, tabrak. Ruangan mendadak sunyi. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam hati Agus. Ia sudah lama menduga ada sesuatu yang janggal, tapi mendengarnya langsung dari saksi membuat darahnya berdesir. Dan Avan? Tanya Agus dengan suara rendah. Bagas menunduk lebih dalam. Avan kebetulan berdiri paling depan. Dia hanya teriak minta jangan dorong-dorong lagi. Dia nggak melawan. Pak, dia cuma minta supaya massa nggak makin panik. Tapi kendaraan sudah melaju. Saya lihat jelas, tidak ada usaha mengerem. Itu disengaja. Agus mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Rasa marah bercampur sedih menghantam dadanya. Jadi, Avan mati bukan karena kelalaian, tapi karena perintah. Bagas mengangguk pelan. Air matanya menetes. Betul, Pak. Dan bukan itu saja. Setelah kejadian, ada instruksi supaya semua anggota kompak bersaksi seolah-olah itu kecelakaan. Kalau ada yang buka mulut, dianggap pengkhianat. Keesokan harinya, Agus duduk di ruang kerjanya dengan pikiran berat. Bukti yang ia miliki kini lebih kuat. Kesaksian langsung dari anggota lapangan. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar kasus pidana biasa. Jika ia berani membuka, namanya bisa dicoret, karirnya bisa tamat, bahkan nyawanya pun terancam. Di meja, ada 2 map tebal. Satu berisi laporan resmi yang disusun sesuai skenario atasan. Kecelakaan akibat situasi ricuh. Satu lagi berisi catatan rahasia hasil penyelidikan dan kesaksian Bagas. Avan mati karena perintah tabrak dari komandan lapangan. Agus menutup mata sejenak. Kata-kata janji yang pernah ia ucapkan di depan publik terngiang kembali. Tidak ada yang kebal hukum. Sementara itu, di rumah duka, keluarga Avan masih berkabung. Namun, gosip yang beredar di kampung mulai sampai ke telinga Siti Rahma. Beberapa tetangga datang membawa kabar samar-samar. Bu Siti, katanya almarhum Avan itu bukan mati kecelakaan. Ada perintah dari atasan Brimob. Siti terkejut. Matanya membesar. Apa maksudnya? Jadi, suami saya sengaja dibunuh. Tetangga hanya bisa mengangkat bahu. Kami juga nggak tahu pasti, Bu. Tapi banyak yang bilang begitu. Katanya, ada orang dalam yang bocor. Semoga saja benar ada yang berani ungkap. Siti terdiam lama. Dadanya sesak. Air matanya kembali jatuh. Dina yang duduk di pangkuannya bertanya polos. Bu, kenapa nangis lagi? Siti mengusap kepala anaknya sambil terisak. Bapakmu, mungkin bukan mati karena kecelakaan. Nak. Bapakmu mati karena kezaliman. Berita mulai menyebar liar di media sosial. Ada akun anonim yang mengunggah informasi bahwa ada perintah tabrak dari komandan lapangan. Meski belum terverifikasi, unggahan itu langsung viral. Ribuan komentar membanjiri. Kalau benar ini disengaja, ini pembunuhan. Nyawa rakyat dikorbankan demi apa? Kami tuntut Letkol Bram diperiksa. Tagar keadilan untuk Avan kembali trending. Tekanan publik makin kuat. Brigjen Agus menerima panggilan mendadak dari Kapolda. Dalam ruangannya yang megah, Kapolda berdiri dengan wajah muram. Agus, apa yang kamu lakukan? Rumor di luar sudah gila-gilaan. Jangan bilang kamu yang bocorkan. Agus menggeleng. Bukan saya, Jenderal. Tapi saya punya saksi. Ada anggota yang siap bersaksi kalau benar ada perintah tabrak. Kapolda langsung menatap tajam. Kamu gila. Kalau ini keluar,
Kita bisa kena badai. Atasan di Jakarta pasti marah. Jangan bodoh, Agus. Tutup kasus ini sebagai kecelakaan. Itu perintah. Agus terdiam. Urat di lehernya menegang. Kata, perintah, kembali menghantam telinganya. Sama seperti malam Avan terbunuh. Dengan suara pelan tapi penuh tekad, ia menjawab, "Maaf, Jenderal. Saya tidak bisa. Saya sudah janji di depan rakyat. Saya akan ungkap kebenaran, apapun risikonya." Kapolda menghentak meja. "Kamu mau bunuh diri, Agus?" Agus hanya menatap balik. Matanya dingin. "Lebih baik saya jatuh karena menegakkan kebenaran, daripada berdiri tegak di atas kebohongan." Malamnya, Sersan Bagas kembali menghubungi Agus. Suaranya panik. "Pak, saya diawasi. Ada orang yang ikuti saya. Saya takut, Pak. Saya takut saya dibungkam." Agus segera mengirim tim pengamanan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu permainan ini semakin berbahaya. Rahasia sudah terbuka. Tapi justru karena itu, ancaman semakin nyata. Di luar sana, rakyat menunggu kebenaran. Di rumah duka, seorang istri dan anak kecil menunggu keadilan. Dan di markas besar, ada orang-orang yang panik karena rahasia besar hampir terkuak. Kebenaran kini bagaikan api. Semakin ditutup, semakin membakar. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan basah berkilau oleh lampu jalan yang redup. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, Sersan Bagas mondar-mandir dengan wajah pucat. Tirai jendela ia tutup rapat. Lampu sengaja diredupkan. Telepon genggamnya bergetar berkali-kali. Nomor tak dikenal terus masuk. Saat ia beranikan diri mengangkat, suara berat terdengar di seberang. "Kamu pikir bisa sembunyi, Bagas? Mulutmu sudah terlalu jauh. Tutup atau kami yang tutup selamanya." Telepon langsung terputus. Bagas terjatuh ke kursi. Tubuhnya bergetar hebat. Ia sadar, apa yang ia ungkap kepada Brigjen Agus sudah sampai ke telinga orang-orang yang tak ingin kebenaran muncul. Di sisi lain kota, Brigjen Agus menerima laporan dari tim pengamanan. "Pak, Sersan Bagas terancam. Ada beberapa orang mencurigakan mengawasinya. Kami khawatir ada rencana buruk." Agus menatap tajam. "Lindungi dia. Jangan sampai sesuatu terjadi. Dia satu-satunya kunci kita." Namun dalam hatinya, ia tahu beban makin berat. Bagas hanyalah prajurit kecil. Jika benar perintah tabrak itu datang dari Letkol Bram, berarti ada jaringan perlindungan yang lebih besar di atasnya. Mengungkap berarti melawan sistem yang selama ini menutupi kesalahan. Keesokan harinya, Agus dipanggil kembali ke kantor Kapolda. Ruangan itu kini terasa lebih mencekam. Di sana, tak hanya Kapolda, tetapi juga dua pejabat dari Mabes Polri hadir. "Agus," suara salah satu pejabat itu berat, "kami dengar kamu masih terus mendorong penyelidikan ini ke arah perintah lapangan. Kami peringatkan, hentikan." Agus menatap mereka dengan tegas. "Dengan hormat, saya tidak bisa. Fakta di lapangan jelas. Ada kesaksian. Avan mati karena perintah, bukan kecelakaan." Pejabat itu menghentakkan tangannya ke meja. "Kamu tahu akibatnya? Kariermu habis. Pangkatmu dicabut. Bahkan, keluargamu bisa kena imbas." Agus terdiam sejenak. Bayangan wajah istrinya, anak-anaknya, dan juga keluarga Avan melintas di pikirannya. Ia tahu, memilih kebenaran berarti mengorbankan banyak hal. Tapi hatinya menolak tunduk. "Kalau demi jabatan saya harus mengubur kebenaran, lebih baik saya kehilangan semuanya," jawab Agus dengan suara mantap. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Kapolda terlihat tegang. Pejabat lain menghela napas panjang. "Kamu keras kepala, Agus. Ingat baik-baik, ada harga yang harus dibayar." Sementara itu, di kampung halaman Avan, Siti Rahma semakin terhimpit. Setelah gosip tentang adanya perintah pembunuhan menyebar,
beberapa orang misterius mulai mendatangi rumahnya. Suatu malam, seorang pria asing berpakaian rapi mengetuk pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai perantara dari pihak berwenang. Bu Siti, kami paham duka Ibu. Tapi, demi kebaikan bersama, sebaiknya jangan ikut campur terlalu jauh. Percayakan saja semua pada aparat. Siti menatapnya dengan mata merah basah. Bapak siapa? Apa maksudnya? Jangan ikut campur? Suami saya dibunuh. Saya hanya ingin kebenaran. Pria itu tersenyum dingin. Kebenaran kadang terlalu berat untuk ditanggung. Bu, Ibu masih punya anak kecil. Pikirkan keselamatan keluarga. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dada Siti. Ia menggigil, menyadari bahwa perjuangannya mencari keadilan mungkin membawa bahaya bagi dirinya dan Dina. Di media sosial, kabar tentang ancaman terhadap keluarga Afan makin ramai. Netizen marah besar. Kalau benar keluarga korban ditekan, berarti memang ada yang ditutup-tutupi. Ini makin jelas. Rakyat harus turun tangan. Keadilan untuk Afan. Jangan biarkan mereka bungkam. Gerakan solidaritas pun terbentuk. Mahasiswa, aktivis HAM, bahkan buruh mulai mengorganisir aksi lanjutan. Mereka bersatu dengan satu tuntutan, usut tuntas kematian Afan. Tagar jangan bungkam kebenaran menduduki trending utama. Agus mendapat pesan rahasia di malam hari dari nomor tak dikenal. Pak Agus, hati-hati. Nyawa Anda berikutnya. Jangan pikir bisa selamat setelah melawan arus. Pesan itu tidak membuatnya goyah, tapi ia tahu lingkaran semakin mengecil. Musuh tak lagi hanya di luar, tapi juga mungkin di dalam institusi. Di ruang kerjanya yang gelap, ia menatap map tebal berisi bukti. Foto-foto kejadian, kesaksian Bagas, rekaman video amatir yang sempat bocor. Semuanya jelas. Satu-satunya yang belum ia miliki hanyalah keberanian untuk membawa ini ke publik secara resmi. Namun, di luar pintu kantornya, ia bisa merasakan ada mata yang terus mengawasi. Suatu sore, saat Sersan Bagas hendak pulang, dua motor membuntutinya. Jalanan sepi, hujan baru saja reda, udara lembab. Bagas merasa napasnya semakin sesak. Ia mempercepat langkah, tapi motor itu terus mengikuti. Tiba-tiba, salah satu motor berhenti mendadak. Dua orang turun dan menghadangnya. Kamu pikir bisa kabur? Kamu kebanyakan omong. Bagas mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Namun sebelum sesuatu terjadi, sebuah mobil hitam berhenti dan beberapa pria bersenjata keluar. Lindungi dia. Cepat masuk. Bagas ditarik ke dalam mobil. Penyerang kabur. Bagas selamat, tapi ia sadar, waktu untuk bersaksi semakin sempit. Malam itu, ia bertemu lagi dengan Brigjen Agus. Pak, saya hampir mati. Saya nggak sanggup lagi. Tolong, amankan keluarga saya juga. Saya rela jadi saksi, tapi jangan biarkan anak istri saya celaka. Agus menepuk bahunya dengan serius. Tenang, Bagas. Selama saya masih berdiri, kamu dan keluargamu aman. Tapi ingat, kalau kita mundur sekarang, Afan akan mati sia-sia. Air mata Bagas menetes. Ia mengangguk pelan. Baik, Pak. Saya akan bicara. Apapun risikonya. Ketegangan semakin menggila. Keluarga korban diteror, saksi kunci hampir dibunuh. Brigjen Agus ditekan dari atasan, dan masyarakat tak henti menuntut kebenaran. Semua tanda menunjukkan bahwa badai besar akan segera pecah. Dan di balik semua itu, Letkol Bram, komandan lapangan yang diduga memberi perintah tabrak, tetap diam, seolah tak tersentuh. Namun dalam keheningan, ia sedang menyiapkan langkah berbahaya. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apakah kebenaran akan berhasil muncul? Ataukah akan terkubur bersama nyawa-nyawa yang berani melawannya? Hari itu, suasana Jakarta mendidih. Ribuan orang memenuhi jalanan depan gedung Kejaksaan Agung. Spanduk dan poster terangkat tinggi.
Wajah Afan terpampang di mana-mana dengan tulisan besar, "Keadilan untuk rakyat kecil." Mahasiswa berdiri di barisan depan, para buruh mengangkat tangan dengan penuh amarah, ibu-ibu menjeritkan yel-yel, bahkan tokoh agama ikut berdiri bersama massa. Sorak-sorai menggema, bercampur dengan deru megafon. Jangan biarkan Afan mati sia-sia. Hukum pelaku, ungkap dalang. Rakyat bersatu, melawan penindasan. Suasana seperti lautan manusia yang tak terbendung. Di dalam gedung kejaksaan, Brigjen Agus berjalan dengan langkah mantap. Di tangannya, sebuah map hitam berisi semua bukti, kesaksian Sersan Bagas yang sudah ditandatangani, rekaman suara ancaman, dan dokumen internal yang membongkar perintah lapangan. Di depan ruang sidang internal, ia dicegat oleh beberapa perwira senior. Salah satunya adalah Letkol Bram, berdiri tegak dengan senyum tipis yang menusuk. "Agus," ucap Bram dingin, "kau masih berkeras membawa ini ke meja hukum? Kau tahu apa akibatnya untukmu, bukan?" Agus menatap lurus. Matanya menyala. "Bram, kau bisa sembunyikan kebenaran dari atasanmu, tapi tidak dari rakyat. Afan bukan kecelakaan. Dia korban perintahmu. Dan hari ini, dunia akan tahu." Bram tertawa kecil, sinis. "Naif sekali. Kau pikir sistem akan menjatuhkan orang sepertiku hanya karena ocehan seorang prajurit rendahan? Semua bisa dibeli, Agus. Termasuk saksi yang kau lindungi itu." Agus mendekat. Jarak hanya sejengkal. "Tidak semua orang bisa kau beli, Bram. Ada yang masih punya hati. Ada yang masih percaya pada kebenaran." Sementara itu, Sersan Bagas duduk di ruang tunggu dengan wajah tegang. Tangan gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, begitu melangkah masuk dan membuka mulut, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Seorang petugas mendekat, memberi isyarat. "Pak Bagas, waktunya." Bagas menarik napas panjang, lalu berdiri. Saat ia melewati lorong menuju ruang sidang, ingatannya melayang pada Afan, lelaki sederhana yang hanya ingin pulang membawa tabung gas melon untuk keluarganya. Ingatan itu menyalakan keberaniannya. Di luar, massa semakin beringas. Polisi berbaris rapat dengan tameng, mencoba menghalangi gelombang manusia. Namun sorakan rakyat terlalu kuat. Seorang mahasiswa naik ke atas mobil komando dan berteriak melalui pengeras suara. "Kalau hari ini mereka berani mengubur kebenaran, besok giliran kita yang jadi korban. Rakyat harus bersuara." Massa meledak dengan teriakan serempak. Tangan-tangan terkepal ke udara. Ruang sidang akhirnya dimulai. Jaksa pembawa perkara duduk di depan. Para perwira tinggi memenuhi kursi undangan. Wartawan dari berbagai media menunggu di luar. Dilarang masuk. Semua terasa tegang. Sersan Bagas dipanggil sebagai saksi utama. Ia duduk, menatap meja panel. Suaranya semula bergetar, namun perlahan menjadi mantap. "Yang mulia, saya bersaksi bahwa tabrakan yang menewaskan Afan bukanlah kecelakaan. Itu perintah. Saya mendengar langsung Letkol Bram memerintahkan sopir untuk tabrak saja, jangan beri jalan." Kata-kata itu jelas. Saya tak bisa pura-pura lupa. Ruangan mendadak gaduh. Beberapa perwira saling berbisik, sebagian wajah pucat. Letkol Bram berdiri, suaranya keras. "Fitnah. Dasar prajurit rendahan, berani mengada-ada demi menyelamatkan diri." Bagas menatapnya dengan mata berair. "Demi Allah, saya tidak berbohong. Kalau saya diam, Afan akan mati sia-sia. Saya tahu nyawa saya terancam, tapi saya lebih takut pada dosa jika menutup mulut." Agus ikut berdiri. "Saya mendukung kesaksian ini dengan bukti rekaman. Semua sudah saya serahkan ke jaksa. Tidak ada alasan lagi untuk menutup mata." Ketegangan semakin panas. Bram mencoba membantah, mengajukan alibi, bahkan menuding bahwa bukti rekaman palsu. Namun panel pengadil menahan diri. Mereka tahu, tekanan publik di luar gedung terlalu besar untuk diabaikan. Tiba-tiba,
Suara ledakan kecil terdengar di luar. Massa semakin ricuh. Gas air mata ditembakkan. Namun rakyat tak mundur. Mereka tetap berdiri, sebagian bahkan membalas dengan nyanyian perjuangan. Tangisan, teriakan, dan doa bercampur di udara. Di dalam, Agus menatap panel pengadil dengan wajah keras. Hari ini bukan hanya soal Afan. Ini soal masa depan negara. Kalau aparat bisa bebas membunuh rakyat hanya karena miskin, lalu untuk siapa hukum ini dibuat? Hening. Kata-kata itu menusuk setiap orang di ruangan. Sersan Bagas menunduk, menahan tangis. Saya sudah siap dengan risikonya. Kalau saya mati setelah ini, tolong pastikan kebenaran tetap hidup. Sementara itu, Siti Rahma dan Dina berada di luar gedung, terhimpit di antara massa. Dina menggenggam tangan ibunya erat-erat, matanya penuh air. Ibu, kalau ayah lihat ini dari surga, pasti ayah bahagia. Semua orang berjuang untuk ayah. Rahma menitikkan air mata, mengangguk pelan. Benar, Nak. Ayahmu tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Sidang itu belum menghasilkan putusan, tapi satu hal sudah jelas. Kebenaran tidak bisa lagi dibungkam. Nama Letkol Bram kini bergema di media. Rekaman kesaksian bocor ke publik, dan gerakan rakyat membesar seperti gelombang pasang. Agus tahu, apapun hasil formal persidangan, pertarungan ini sudah memasuki babak akhir. Dan malam itu, di balik jeruji pandangan rakyat, Letkol Bram akhirnya merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Karena untuk pertama kalinya, ia berhadapan bukan hanya dengan hukum, tapi dengan suara rakyat yang tak bisa dibungkam. Pertarungan kebenaran sudah dimulai. Dan semua tahu, darah Afan kini menyala menjadi api yang membakar tembok ketidakadilan. Pagi itu, Jakarta kembali dipenuhi ketegangan. Berita sidang internal semalam tersebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Media nasional dan internasional menyorot satu nama, Letkol Bram Santoso. Rekaman kesaksian Sersan Bagas yang bocor ke publik menjadi trending di semua platform. Potongan video dirinya bersumpah sambil menahan tangis diputar berulang-ulang, membuat banyak orang terenyuh. Netizen memenuhi jagat maya dengan satu kalimat yang sama. Keadilan untuk Afan. Di sebuah rumah sederhana di Depok, Siti Rahma duduk bersama Dina. Televisi menyiarkan berita langsung dari gedung Kejaksaan Agung. Tangannya bergetar, wajahnya pucat, seolah setiap detik menjadi taruhan nasib keluarganya. Bu, kalau benar Bram itu dihukum, berarti perjuangan ayah tidak sia-sia, ya? Tanya Dina lirih. Rahma mengelus kepala anaknya, berusaha tersenyum meski hatinya gamang. Iya, Nak, kita harus percaya. Allah tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, Brigjen Agus berdiri di balkon gedung kejaksaan. Matanya menatap keluar, melihat massa yang kembali berkumpul menunggu kabar. Suara mereka terdengar hingga ke dalam ruangan. Doa, pekikan semangat, dan jeritan tuntutan. Seorang perwira muda mendekat. Pak, Dewan Kehormatan Perwira sudah siap. Putusan akan diumumkan siang ini. Tapi... Agus menoleh. Tapi apa? Banyak tekanan dari atas. Ada pihak-pihak yang ingin Bram hanya dipindahkan tugas, bukan diproses pidana. Katanya, demi menjaga nama baik institusi. Agus mengepalkan tangan. Nama baik institusi tidak akan pernah terjaga kalau kebenaran terus dikubur. Di ruang yang berbeda, Letkol Bram duduk dengan wajah muram. Tak ada lagi senyum sinis atau tatapan arogan. Sorotan kamera dan opini publik telah membuatnya terpojok. Namun, di balik tatapannya, ada perlawanan yang belum padam. Seorang pengacara senior masuk, berbisik di telinganya. Tenang, Pak. Kita masih bisa melawan. Kalau sidang ini hanya internal, kita bisa ajukan banding. Lagi pula, saksi Bagas tidak punya bukti fisik selain ucapan. Kita bisa serang kredibilitasnya. Bram menarik napas panjang. Tapi rekaman itu. Rekaman bisa diperdebatkan. Ingat,
Banyak atasan Anda masih butuh Anda. Mereka tidak akan rela Anda jatuh sendirian. Bram mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, ada rasa gentar yang tak bisa dihapuskan. Siang hari, sidang dibuka. Suasana gedung penuh sesak. Wartawan berdiri di luar pagar. Rakyat menunggu dengan mata penuh harap. Ketua sidang, seorang jenderal berambut putih, membuka dengan suara berat. Setelah mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan kondisi di lapangan saat kejadian, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan. Ruangan menahan napas. Letkol Bram Santoso dinyatakan bersalah melanggar kode etik keprajuritan dan kelalaian dalam operasi lapangan. Dengan ini, ia diberhentikan dari jabatan operasional dan ditempatkan di unit non-aktif. Namun, terkait tuntutan pidana, keputusan akhir berada di tangan Kejaksaan Agung. Suasana langsung meledak. Para perwira tampak lega, seolah keputusan itu jalan tengah yang aman. Tapi di luar gedung, kabar putusan justru memicu amarah. Non-aktif? Itu bukan hukuman. Itu hanya cara melindungi penjahat berseragam, teriak seorang mahasiswa. Massa mengguncang pagar gedung, dorongan semakin keras. Polisi panik, gas air mata ditembakkan lagi. Namun kali ini rakyat tak gentar. Mereka tahu, kemenangan setengah hati sama saja dengan kekalahan. Di dalam ruangan, Agus berdiri dengan wajah muram. Ia tahu putusan ini kompromi politik. Bram memang jatuh, tapi tidak benar-benar dihukum. Ia mendekati Bagas yang duduk lesu. Maafkan saya, Bagas. Saya sudah berusaha, tapi mereka memilih jalan aman. Bagas menunduk, air matanya jatuh. Jadi, Afan mati hanya untuk ini? Agus menggenggam bahunya. Tidak, ini baru awal. Jika rakyat tidak diam, kalau kita terus berjuang, pidana akan menanti. Dan saya akan pastikan itu. Siti Rahma dan Dina menonton dari rumah. Ketika mendengar kata non-aktif, wajah Rahma membeku. Dina menutup wajah dengan tangan, menangis keras. Ibu, berarti ayah tidak dapat keadilan. Rahma memeluk anaknya erat-erat. Hatinya hancur. Tapi ia berusaha tegar. Kita belum kalah. Nak, kita belum kalah. Malam itu, gelombang protes semakin meluas. Dari Jakarta merembet ke kota-kota lain. Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan. Ribuan orang turun ke jalan membawa lilin, menyebut nama Afan sebagai simbol perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan. #keadilan untuk Afan menembus trending dunia. Di ruang kerjanya, Agus menulis laporan tambahan untuk Kejaksaan Agung. Tangannya lelah, tapi hatinya bulat. Ia tahu risikonya semakin besar. Ancaman, teror, bahkan mungkin nyawanya sendiri. Namun satu suara di kepalanya terus bergaung. Kalau saya mati setelah ini, pastikan kebenaran tetap hidup. Itu kata-kata Bagas, dan ia tak bisa mengabaikannya. Agus menatap jendela. Di luar sana, suara rakyat masih menggema. Ia tersenyum tipis. Bram boleh lolos hari ini, tapi esok, tidak akan ada tempat lagi untuknya bersembunyi. Sementara itu, Bram duduk sendirian di kamarnya. Telepon genggamnya penuh ancaman. Rumahnya dikepung wartawan, keluarganya ikut tertekan. Ia menggenggam botol minuman keras, menenggaknya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi penguasa. Ia hanya seorang manusia biasa, dikejar bayangan kesalahannya sendiri. Babak ini belum berakhir. Hari itu menjadi penanda jelas. Jalan menuju keadilan bukanlah jalan lurus, tapi terjal dan penuh jebakan. Namun satu hal pasti, darah Afan telah mengalir menjadi sungai perlawanan yang tak bisa dihentikan. Kini, tinggal menunggu. Apakah sungai itu akan menghanyutkan kezaliman, atau justru dihentikan oleh tembok kekuasaan? Hari-hari setelah keputusan sidang internal itu menjadi titik balik bagi negeri. Putusan yang dianggap setengah hati justru membakar api perlawanan.
Rakyat tidak lagi hanya menuntut keadilan untuk Afan, tapi juga mempertanyakan sejauh mana aparat berhak menindas rakyat atas nama keamanan. Di Jakarta, setiap malam ribuan lilin dinyalakan di Bundaran HI. Wajah Afan terpampang di spanduk, dengan tulisan besar, "Kami tidak akan diam." Di rumahnya, Siti Rahma mulai menerima tamu dari berbagai kota. Aktivis, mahasiswa, buruh, hingga tetangga biasa datang silih berganti, membawa dukungan. Rumah sederhana itu berubah menjadi pusat solidaritas. Dina yang awalnya selalu murung kini mulai tersenyum tipis, melihat betapa banyak orang mencintai ayahnya. Suatu malam, seorang mahasiswa menyerahkan sebuah buku catatan. "Bu, ini kami buat khusus." Isinya ribuan tanda tangan orang-orang yang mendukung perjuangan Afan. "Tolong simpan, sebagai bukti bahwa ayah Dina tidak mati sia-sia." Rahma memeluk buku itu dengan air mata berlinang. "Terima kasih. Kalian sudah membuat hatiku lebih kuat." Sementara itu, Brigjen Agus terus berjuang. Ia membawa laporan tambahan ke Kejaksaan Agung. Bukti rekaman suara, transkrip komunikasi lapangan, serta kesaksian Bagas ia sertakan. Semua itu ia laporkan meski sadar konsekuensinya bisa mencabut karirnya sendiri. Suatu malam, saat ia pulang, sebuah amplop hitam terselip di bawah pintu rumah. Isinya ancaman. "Hentikan langkahmu, atau keluargamu yang jadi korban." Agus menatap tulisan itu lama. Bukannya gentar, ia justru makin bulat tekadnya. Kalau mereka berani mengancam keluarga, berarti kebenaran ini semakin dekat. Di sisi lain, Bram semakin terpojok. Media tak pernah berhenti mengejarnya. Rekaman wajahnya saat sidang beredar, dijadikan meme, bahkan jadi bahan ejekan. Istrinya memilih meninggalkan rumah karena tak tahan dengan cemooh tetangga. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang tamu kosong, botol minuman berserakan. Telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar dingin. "Kami sudah lakukan bagian kami. Kau hanya diminta diam. Tapi sekarang kau jadi beban. Ingat, orang yang mudah dikorbankan bukan hanya rakyat, tapi juga prajurit yang sudah tak berguna." Bram terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya rakyat yang bisa dikorbankan, tetapi dirinya sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Kejaksaan Agung akhirnya mengumumkan keputusan setelah menelaah bukti tambahan. Ruang sidang penuh sesak. Kamera televisi menyorot ke segala arah. Jaksa Agung berdiri dengan suara tegas. Setelah meninjau laporan, memeriksa ulang bukti, dan mendengar keterangan saksi tambahan, kami menetapkan Letkol Bram Santoso sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat yang menyebabkan tewasnya warga sipil, Afan Kurniawan. Suasana langsung meledak. Rakyat bersorak. Sebagian menangis. Sebagian sujud syukur. Hashtag baru muncul. Akhirnya keadilan. Di rumah, Rahma menjerit menangis. Memeluk Dina erat-erat. "Dengar. Nak, ayahmu akhirnya dapat keadilan. Doa kita tidak sia-sia." Dina tersenyum sambil berlinang air mata. "Ayah pasti bahagia di sana, Bu." Namun kemenangan ini bukan tanpa luka. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Sersan Bagas ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi banyak yang yakin ia dibungkam karena tahu terlalu banyak. Brigjen Agus menghadiri pemakamannya. Ia berdiri kaku, menatap peti jenazah Bagas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Maafkan aku, Nak. Aku janji perjuanganmu tidak akan berhenti." Di tengah kesedihan itu, harapan tetap tumbuh. Persidangan Bram menjadi sorotan dunia. Ia akhirnya berdiri di kursi terdakwa. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Tidak ada lagi wibawa. Tidak ada lagi arogansi. Saat hakim membacakan dakwaan, suara lantang menggema. Dengan ini, terdakwa diancam hukuman maksimal karena telah melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil. Hari itu menjadi sejarah. Untuk pertama kalinya,
Seorang perwira tinggi aparat benar-benar diseret ke meja hijau karena tindakannya di lapangan. Meski jalan panjang masih menanti, rakyat merasa cahaya kecil sudah mulai menembus gelap. Di akhir cerita ini, Rahma berdiri di makam Afan bersama Dina. Mereka membawa bunga melati putih. Angin sore berhembus pelan, seolah menyampaikan pesan. Rahma berlutut, suaranya bergetar. "Mas, perjuanganmu tidak sia-sia. Nama dan darahmu telah membuka jalan bagi banyak orang. Kami akan terus hidup, terus berjuang, sambil membawa namamu." Dina menambahkan dengan suara lirih, "Ayah, kami bangga padamu. Semoga kami bisa mewarisi keberanianmu." Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit jingga. Di kejauhan, suara azan berkumandang, menutup hari dengan ketenangan. Perjuangan mungkin belum selesai. Tapi hari itu, satu hal sudah pasti. Afan Kurniawan tidak lagi hanya nama. Ia telah menjadi simbol, cahaya di ujung gelap, yang tak akan pernah padam dalam hati rakyat.